chemical ingredient pada cat mempercepat laju pengeringan proses. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak saya lanjutkan dengan soal yang terkait dengan distribusi proporsi. Saya carikan soalnya. Semua mirip sama, saudara ya, semua mirip sama. Sebentar saudara ya, saya carikan dulu sebentar. Nah, misalnya soal 857. Jadi survei dilakukan pada N, jumlahnya yang diamati adalah 986, dan X adalah yang punya karakteristik yang diinginkan. Jadi X ini jumlah yang sukses, umpamanya saja 986 orang dewasa, kemudian X ini adalah jumlah orang yang misalnya saja menyenangi film horor. Yang dari 986 ini berapa orang yang menyenangi film horor? Dapat 295. Ya. Kemudian saudara diminta untuk membuat apa? Diminta untuk berapa poin estimate daripada P, berapa proporsinya. Poin estimate itu ya 295 dibagi 986, begitu saja. Kemudian saudara diminta menentukan 95% error margin. Dari 95% berapa batasnya antara satu dengan yang lain. Nah, karena saudara ini adalah P, berarti saya mencari apa saudara? Confidence intervalnya apa? Confidence intervalnya P, proporsi, dicari dari mana? Dari P pakai topi. Ini yang diperoleh dari sampel. Kemudian ini plus minus. Nah, saudara menggunakan Z alpha per 2. Berapa Z alpha per 2-nya? Kalau diinginkan 95%, berapa harga Z-nya di sini? Siapa mau jawab? 1,96. Baik, Rafif 1,96 untuk 95%. Kemudian standar deviasi. Standar deviasinya, kalau ini proporsi, standar deviasinya adalah akar P yang saudara harus hafal, tapi ya saudara catat saja atau saudara siapkan rumus-rumus ini. P dibagi N. Jadi seperti itu aja, dimasukkan harga P-nya, berapa P-nya? 295 per 986. Dimasukkan di sini 295 per 986, ini 1 minus itu. P pakai topi dibagi N, N-nya jumlahnya 986. Baik, saudara dapat confidence interval dengan 95% tingkat keyakinan. Kemudian yang kedua sama saudara, hingga sekarang cuman batasnya sekarang 293, soalnya berbeda dari 440. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, soal 859 ini sama, masih sebatas dengan ini, tapi yang ditanyakan adalah how many persons should be included in the experiment, berapa jumlah orang yang diinginkan. Nah, kalau saudara mencari jumlah orang yang terkait dengan distribusi harga rata-rata,
maka jumlah orangnya adalah N sama dengan Z alfa per 2 dikali S atau T dibagi K X bar. Kemudian ini dikuadratkan. Ini adalah jumlah pengamatan untuk mendapatkan tingkat keyakinan sebesar 100% minus alfa dengan deviasi Kx bar. Nah, kalau berhubungan dengan distribusi proporsi seperti soal ini, maka jumlah N-nya adalah Z alfa per 2, saya kira ini sudah kita bahas, dibagi dengan K, deviasi yang diinginkan, ini adalah kuadrat P 1 minus P. Nah, berapa jumlahnya kalau saudara ingin 90%? Error of estimation, ini error of estimation ini K, deviasi tingkat keyakinan, error of estimation, sama maksudnya, adalah 0,03. Berapa besarnya N? Kalau P-nya adalah 0,3. Saudara masukkan kalau 90% berapa harga Z alfa per 2-nya? Berapa kalau 90%? Jadi 5% kiri dan kanan, ini 5%. 1,65 Pak. 1,65 ya, ini baik. Ini minus 1,65, yang kanan adalah 1,65. Ini harga Z-nya. Saudara masukkan di sini 1,65. Kemudian dibagi dengan K, K-nya diketahui dalam soal adalah 0,03. Saudara masukkan di sini 3%. 0,03, kemudian dikuadratkan. Ini harga N yang dicari, P-nya 0,3, masukkan di sini P. 0,3, 1 minus P 0,7. Baik, ini apa? Ini adalah jumlah pengamatan yang perlu dilakukan untuk membuat confidence interval dengan tingkat keyakinan 90% dan deviasi 3%. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, ini kalau diketahui P-nya 0,3. Bagaimana kalau tidak diketahui P-nya? Artinya P-nya saya tidak dapat. Berapa jumlah pengamatan yang paling besar? Saudara kasih P berapa untuk jumlah pengamatan paling besar? Berapa harga N paling besar? Untuk Z alfa per 2 dan K tertentu, seperti ini sudah tertentu. Harga N ini sudah tertentu, ditentukan oleh P kali 1 minus P. Berapa? 0,5 P. 0,5 ya. Sehingga kalau itu saudara tidak punya ide, masukkan 0,5, saudara dapatkan N. Ini kalau saudara has no idea about the value of P, tidak punya perkiraan, ya sekitar itu, tidak akan lebih besar dari itu. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Wanisa Pak, tadi jadi bagaimana kalau tidak, dia kan 0,5 terus langsung jawabannya jadi tidak lebih dari dengan probabilitas N 0,5 itu maksudnya Pak? Iya, masukkan. Jadi kalau di sini saya masukkan ini tadi 0,3, sekarang saya masukkan ini 0,5, ini P-nya, 1 minus P-nya juga 0,5, kemudian saya hitung. Saya hitung berapa ini, 1,65 kuadrat dibagi 0,3, dikuadratkan kali ini saya dapat N. Ya. Nah, kalau saudara mau saya hitungkan sebentar. Saya hitungkan sebentar, 1,65 dibagi, ini agak besar biasanya kalau P, apalagi kalau saudara berikan apa namanya, hati-hati di dalam menghitung ya, harus ada checking ulang, kadang-kadang kita salah, dikuadratkan dulu kemudian dihitung dulu dikuadratkan gitu ya, kadang-kadang kita salah, biasa saudara, kali lagi 0,5, nah ini 756, dapatnya 756. Apa ini 756? Ini jumlah pengamatan yang harus dilakukan. Kalau saudara inginkan tingkat keyakinan dan ketelitian ini. Oh, ini sudah paling besar. Tidak bisa lebih besar dari 756. Untuk ketelitian, untuk apa P harga berapapun. Kecuali kalau ini saudara ubah, keyakinannya ingin lebih tinggi, deviasinya lebih kecil, ya N-nya akan naik. Tetapi untuk Z alfa per 2 dan K yang sama, ini adalah harga terbesar yang diperoleh ketika P-nya sama dengan 0,5. Baik, terima kasih. Sama-sama ya. Ada yang punya pertanyaan lain? Ya, dan yang lain-lain sama, saudara.
Jadi ini misalnya 860. National Safety Council wishes to estimate proportion kecelakaan that involve pedestrian yang melibatkan pejalan kaki. Ya. Berapa jumlah yang harus diambilkan? Kalau ini Z alpha per 2-nya 98%. Saudara cari di tabel untuk 98%, berarti 1% nyarinya 1% kiri kanan. Kemudian saudara punya ketelitiannya adalah 0,03. P-nya sudah 0,25 ini. Ya. Saudara masukkan dapat harga N. Baik. Ada yang ditanyakan? Permisi Pak. Silakan. Ya, Silakan. Saya ingin memastikan lagi Pak, kalau semisal saat kuis atau saat kami mengerjakan itu, apakah kami boleh menginterpolasikan tabel Z maupun T ya Pak? Semisal hasilnya di antara itu. Oh boleh, tapi saya kira kalau T saudara mungkin sesekali perlu interpolasi. Kalau Z saya kira karena dia sudah punya ketelitian sampai 2 angka di belakang koma, Z-nya kan bisa misalnya 1,24. Saya kira sudah cukup lah. Saudara tidak perlu lagi melakukan interpolasi pada tabel Z. Pada tabel T, karena probabilitasnya itu kadang jauh antara 5 sampai 10%, 10% sampai 25%. Nah, pada saat itu saudara mungkin butuh interpolasi. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama ya. Silakan, ada yang lain silakan. Yang jadi mana ini lagi ya? Saya kira sama saudara. Ya, 863 misalnya dari 94 purchases that drive up window. 27 adalah menggunakan major credit card. 27 menggunakan credit card. Estimate proportion of sale made. Nah, estimate berapa proporsinya? 27 dibagi 94. Obtain the estimated standard error. Berapa standard errornya? Nah, kalau rata-ratanya itu standard errornya adalah NPQ. Ya, atau standar errornya itu adalah akar P 1 minus P dibagi N. Seperti tadi kita membuat. Kemudian saudara diminta 98% confidence interval. Saya kira sudah ini cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira semuanya sudah sama, saudara. Nah, ini mungkin agak lain sedikit ya. Testing hipotesa itu tadi confidence interval. Nah, ini saudara soal 866 ini misalnya pertanyaan yang terkait dengan memilih hipotesa 0. Nah, pada intinya pokoknya hipotesa 0 itu adalah mempertahankan ya status quo atau keadaan yang sekarang. Itu yang saudara tidak mempercayai hasil terjadinya perubahan sebelum data membuktikan memang demikian. Kalau tidak, saudara selalu ya. Jadi di sini misalnya hipotesa 0 misalnya smoker eventually quit smoking less than 40%, dugaannya less. Saudara mengatakan apa? Enggak, masih tetap 40%. Begitu saja. Nah, baik. Kita lihat soal ini saudara. Manager of campus store yang menjual poster bahwa 30% daripada freshman, anak-anak kelas baru, mempunyai poster daripada kelompok rock di kamarnya gitu ya. Diambil 60 room at random, kemudian X adalah number of room having, ini suksesnya adalah menemukan kamar yang ada posternya rocker atau pemusik itu. Bagaimana null alternative hypothesis untuk verifying the conjecture? Bagaimana ini? X-nya berapa saudara? Dugaannya adalah 30%, ya kan, dugaannya adalah 30%. Sehingga kalau saya tuliskan P-nya berapa? P adalah sama dengan 0,30. Masih tetap 30% saudara sebagai dugaan. Kemudian X adalah jumlahnya. Nah, sekarang slack rejection region alpha sama dengan 0,05. Berapa? Kalau alfanya 0,5 berapakah? Regionnya berapa kalau alfa sama dengan ini 5%?
Saudara lihat soalnya self confidence more than 30%. Ya, dugaannya adalah lebih dari 30%. Hipotesa 0 mengatakan saudara apa? Hipotesa 0 mengatakan lebih atau? B. Oh, saudara lihat, manajer daripada kampus store itu mengatakan bahwa menduga bahwa lebih dari 30% mahasiswa itu akan punya gambar pemusik di kamarnya. Dia mengatakan lebih. Saudara mengatakan, loh kalau Anda mengatakan lebih, Anda mesti punya data. Kalau tidak, ya tetap masih 30%. Sehingga hipotesa 0 adalah P sama dengan 0,30. Hipotesa 1 ini yang harus didukung dengan data. P lebih besar, more lebih besar. Bukan different from, tetapi more, bukan less, more, berarti P 0,30 P-nya. Berarti ke arah sini. Nah, kalau saudara menggunakan ini, bahwa rejection alfanya 5%, berarti berapa harga Z-nya di sini? Berapa harga Z-nya? Siapa mau jawab? 1,65. Saudara, ada baiknya kalau bisa hafal itu ya. Karena itu ya berulang-ulang terus. Jadi ini 1,65. Kemudian siapa ini? Edgar, ada Edgar. Iya Pak, ada Pak. Baik, kriteria penolakannya bagaimana Edgar? Ini 1,65. Hipotesa 0 kalau di sini bagaimana Edgar? Diterima atau ditolak di sini? Kalau di 0 diterima Pak masih. Diterima. Kalau lebih besar sedikit masih diterima. Masih Pak. Sampai masuk daerah ini. Iya sudah tidak bisa Kalau Pak. itu saudara mengatakan apa? Tolak hipotesa 0 apabila apa ini? Apabila melebihi 1,65. Apa yang melebihi 1,65? Apanya? Apanya yang apanya? Apa itu Pak? Apanya yang melebihi? All freshmen. Iya, apanya yang melebihi 1,65? Apa? Harga apa? P-nya ini, P-nya lebih 1,65. Iya Pak. Oh, kan, bukan P-nya. Kurang paham Pak saya Pak. Oh, Z-nya Pak, maksudnya Z-nya. Baik. Oh, Z apa? Pak. Baik, apa? Z hitungnya harus lebih besar dari 1,65. Ini Z tabelnya. Z hitungnya didapat dari mana nanti? Nah, masukkan ini P-nya, ya. Saudara nanti akan dapat, ini misalnya soal ini berikutnya. Kalau P sama dengan 0,4, what error can be made? Kalau P-nya sama dengan 0,4. Jadi P-nya itu ternyata tadi adalah bukan 30%, bukan 0,3, tetapi 0,4. Ya. Kemudian D, berapa konklusi kalau tes? Kalau X-nya 25. Nah, X-nya berapa? 25. Percobaannya berapa? 60. Berarti berapa pakai P pakai topinya? Berapa sekarang kalau X-nya 25? 25/60. Baik, 25/60 ini P-nya. Nah, sehingga tesnya bagaimana? Z, ada yang masih ingat Z-nya bagaimana tes untuk P? Z sama dengan, tesnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Tes untuk proporsi, Z sama dengan apa? Saudara, saya hapus dulu ya. Saudara punya hipotesa 0. Kemudian saudara punya hipotesa 1. Hipotesa 0-nya mengatakan P-nya 0,3. Itu hipotesa 1. Dugaannya tadi more, berarti P-nya lebih besar dari 0,3. Kemudian saudara menentukan alfa. Alfanya berapa? 5%. Kemudian kalau alfanya 5%, berapa harga Z-nya? Z tabelnya, Z alfa per 2, Z tabel. Tadi sudah dijawab tadi, 1,65. Baik, kemudian saudara menentukan kriteria penolakan. Bunyinya bagaimana? Tolak hipotesa 0 apabila apa? Z hitung lebih apa dari 1,65? Lebih besar dari 1,5. Kemudian saudara cari Z hitung. Z alfa per 2 bukannya 1,96 ya kalau alfa per 2? Ini anunya tadi, mana tadi? Anunya tadi adalah alfanya ini. Ini testing siapa Rafif tadi. Ini tes select rejection region. Alfanya diketahui, bukan membuat confidence interval. Ini ya P
dengan alfa 0,05 gitu ya. Jadi bukan membuat confidence interval dengan alfa 0,05, bukan. Pilih kriteria penolakan atau daerah penolakan yang alfanya 0,05 gitu. Berarti itu Z alpha ya Pak, bukan Z alpha per 2? Ya, iya, Bu, iya ini Z alpha, betul. Ini Z alpha. Baik. Ini Z alpha, ini Z alpha. Baik, betul ya. Ini 1,65, ini 1,65. Ya, kemudian saudara cari apa? Saudara cari Z hitung. Berapa Z hitung? Z hitung. Ini sama dengan apa, saudara? P pakai topi yang saudara peroleh dari percobaan, saudara kurangi dengan P yang sebenarnya yang saudara punya, yang dipostulasikan itu. Kemudian dibagi standar deviasinya. Akar P itu 1 minus P bagi N. Nah, kemudian dapat Z bandingkan dengan 1,65 ini. Ya. Berapa harganya? Nah, kalau saudara dapat lebih besar dari 1,65, berarti saudara mengatakan ternyata ya betul dugaan daripada manajer kampus itu. Tetapi kalau tidak, berarti ya masih tetap 30%, belum bertambah, tidak lebih dari 30%. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, yang lain saya kira sama. Nah, 876 ini saudara, 876. Ya. Telepon interview dengan 980 orang dewasa, it was found 78% adalah mereka menginginkan tougher legislation anti-pollution measure. Ya, mereka 70% menginginkan bahwa ada peraturan atau undang-undang yang lebih keras yang terkait dengan polusi. Does this poll substantiate? Maksudnya substantiate itu memberi dukungan yang kuat, ya, meyakinkan, substantiate, conjecture, dugaan bahwa lebih dari 75%. Nah, kalau gitu hipotesa nolnya berapa? Yang menginginkan peraturan yang lebih kuat. Jadi ada ditemukan 78%. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini sebetulnya mereka ini adalah lebih dari 75% orang. Sehingga misalnya sekarang orang melakukan statement, dia boleh tidak mengatakan bahwa lebih dari 75% daripada penduduk, ya, dari 980 adult yang di ini adalah menginginkan peraturan yang lebih keras. Jawaban saudara apa? Ya, hipotesa nolnya saya masih tetap seperti yang dulu, sehingga hipotesa nol saudara mengatakan P-nya adalah 75% ini. Ini dugaannya. Walaupun datanya sudah ini hipotesa 1 yang mesti dibutuhkannya, yang mesti dibuktikan adalah 0,75. Kemudian hipotesa 1 lebih besar, P-nya lebih besar dari 0,75. Ya, saudara arahnya mesti ke arah lebih besar, saudara. Pertama kali juga karena soalnya mengatakan more, gitu ya. Adalah soal more, ini soalnya mengatakan more. Kemudian hasilnya juga 75%, saudara. Tidak lebih kecil dari 75. Nah, soal ini agak sedikit ditanyakan. Apakah memang answer by calculating the P value, saudara, berapa harga nilai P-nya, gitu ya. Nah, kalau saudara melihat ini bagaimana kita mengerjakan? Nah, saudara cari hasilnya berapa? Hasilnya 78%. Sehingga saudara masukkan 0,78 sebagai P pakai topi. Nah, kemudian saudara berapa harga apa namanya probabilitasnya. Nah, saudara bisa menentukan di sini berapa
confidence interval yang diinginkan atau alfa yang saudara inginkan. Kemudian seperti tadi perhitungannya saudara bandingkan antara yang diperoleh dari tabel dan yang diperoleh dari perhitungan. Baik, ada yang ditanyakan? Saya kira cukup untuk yang testing hipotesa dengan P ini. Selanjutnya saya cari yang untuk mu. Nah, tadi itu ya, untuk P, kemudian ini testing sama saja saudara ya, sama saja saudara. Kita lihat beberapa contoh saja, kemudian nah, kalau soal nomor 932, based on random sample tail length for 15 male kite, ya, ukuran daripada ekor daripada layang-layang itu adalah dapat confidence interval seperti ini saudara. 95% confidence intervalnya 183,0. Ini 195 untuk 95% confidence interval. Nah, bagaimana conclusion untuk H0 kalau mu-nya 190,5, bagaimana menurut saudara? Bisa enggak itu? Bisa enggak? Ini confidence interval untuk mu terletak pada range 183 sampai 195. Kalau diasumsikan atau dipostulasikan bahwa harga mu-nya 190,5, menurut saudara itu betul atau salah? Boleh enggak? Boleh. Boleh ya, karena boleh. apa? Karena masih range. Masih di range ya. Baik. Yang kedua, baik, betul saudara, karena masih berada di dalam range. Kemudian what is the conclusion? Mu-nya 182. Enggak, saudara, ini saya menerima hipotesa 0 ya, bahwa mu adalah 19,5 karena terletak di sini. Jadi confidence interval bisa digunakan untuk menggunakan testing hipotesa. Mungkin saya ulang lagi, hanya bedanya pada confidence interval testing hipotesanya selalu dua arah, itu ya. Jadi ini dua arah. Nah, yang 182,2 tidak bisa karena tidak terletak di sini. Baik. Baik, yang lain saya kira sama. Saya carikan kalau ada yang agak sedikit berbeda, saudara. Tapi sebagian itu, maka itu saya katakan kepada saudara, soal-soal seperti ini cuman mengulang begitu ya. Nah, kalau ada data misalnya seperti ini ya. Recorded here the amount of decrease in percent body fat for 8 participants in exercise program. Ini data pengurangan kadar lemak, pengurangan lemak bagi orang yang, jadi ada yang lemaknya bertambah gitu, ada yang naik. Ya, saudara diminta untuk 95% confidence interval. Apa yang dilakukan? Ya, datanya ini diambil sehingga dapat X bar, dapat S, kemudian masukkan rumus. Ya. Nah, ini misalnya soal 97 antara testing, ini tes, ini confidence interval. Bagaimana hubungannya? Itulah tadi bahwa kalau dia berada di dalam range confidence interval, berarti hipotesa nolnya akan diterima. Kalau dia di luar, hipotesa 1 yang diterima atau kita menolak hipotesa 0. Baik, saya cukupkan untuk testing hipotesis yang terkait dengan satu parameter. Sekarang bagaimana dengan perbedaan dua buah harga rata-rata? Ya. Kembali lagi saudara, rumusnya saja yang perlu saudara perhatikan, bahwa apa perbedaan rata-rata apa ini? Kalau rata-rata berarti perbedaan antara mu1 dikurangi mu2. Saya mencari confidence interval atau testing hipotesis, apakah ada perbedaan harga rata-rata? Hipotesa 0 mengatakan tidak ada, walaupun boleh yang lain. Pada umumnya hipotesa 0 mengatakan tidak ada perbedaan. Confidence intervalnya dicari dari X1 bar, dari populasi 1, X2 bar, harga rata-rata dari sampel yang diambil dari populasi 2, plus minus, di sini Z, alfa per 2, atau T, alfa per 2, kemudian saudara mengambil S pool, ini, ya, akar, seper N1, plus per N2. Ya. Kemudian
harga Z alfa per 2-nya dicari sesuai dengan derajat kebebasan berapa. Ada yang ingat kalau yang sudah di S-pool ini derajat kebebasannya berapa nanti untuk mencari harga T. Kalau Z alfa per 2-nya tidak menggunakan derajat kebebasan, harga T-nya berapa? Dicari pada derajat kebebasan berapa kalau menggunakan S-pool. Siapa yang mau jawab? N1 plus N2 min 2, Pak. Baik, N1 plus N2 minus 2. Ya, seperti itu. Nah, kemudian testing hipotesanya bagaimana? T adalah sama dengan X1 bar minus X2 bar. Ini untuk testing harga selisih dua buah harga rata-rata. Kemudian minus parameternya adalah mu1 minus mu2 pada hipotesa 0. mu1 minus mu2 seringkali diasumsikan sama sehingga harga ini sama dengan 0. Kemudian ini S-pool akar 1/N1 plus 1/N2. Baik, jadi ini saja yang perlu saudara perhatikan. Nah, kita lihat beberapa soal. Ya. Saudara lihat sini, 40 horsepower kan. Sample mean standard deviation. Jadi perilaku daripada anak-anak dilihat dari kelakuan orang tuanya, gitu. Diambil orang tuanya yang punya masalah agresif, orang tuanya agresif, ada orang tuanya yang non agresif. Orang tua agresif menimbulkan anak-anak yang punya kelainan perilaku dari orang tua non agresif. Apakah kelainan perilaku dari anak itu ada kaitannya dengan orang tua yang agresif, orang tua yang non agresif? Ini diambil 47 anak, ya. 47 anak, ada ini 47, ini saya hapus ya, ini saya hapus dulu saudara. Jadi ada 47 anak, ini dari orang tua yang agresif, ya, diambil 47, kemudian non agresif, diambil anak sejumlah berapa? 38. Saudara lihat datanya cuma begitu saja. Kemudian ini ditemukan berapa? Untuk yang anak yang ini adalah perilakunya ini didapatkan rata-rata 7,92 dengan standar deviasi 3,45. Saudara cuma perlu cari data ini saja. Ini kemudian yang ini non agresif didapatkan berapa, saudara? 5,8 dengan standar deviasi 2,87. Nah, sudah pertanyaannya, apakah ada perbedaan? Substantiate conjecture have a higher, lebih besar ya. Jadi saudara hipotesa 0 bagaimana? Hipotesa 0 ada perbedaan enggak? Apa mengatakan mu1 dengan mu2? Rata-rata anak ini bagaimana? Sama atau tidak sama? Sama ya. mu1 sama dengan mu2. Tidak ada perbedaan perilaku anak yang berasal dari orang tua yang agresif atau dari orang tua yang tidak agresif. Nah, hipotesa 1 mengatakan lebih besar. Ini lebih besar. Kalau ini saya namakan X1, berarti mu1 lebih besar dari mu2. Nah, saudara tinggal mencari bagaimana sekarang tesnya. Saudara masukkan T. Sebenarnya seperti sering saya katakan sangat mudah, saudara jangan sampai salah karena sebetulnya cuma mengolah data pada prinsipnya. Saudara dapat X1 bar minus X2 bar, mu1 minus mu2-nya adalah 0 karena dianggap pada hipotesa 0 mu1 sama dengan mu2. Kemudian saudara punya S-pool sini akar 1/N1 plus 1/N2. X1 barnya ada, X2 barnya ada, S-pool bisa dicari dari ini dan ini,
N1-nya ada, N2-nya ada, saudara dapat harga T, kemudian saudara lihat di tabel. Berapa harga T, kemudian dari T itu saudara bisa dapatkan probabilitasnya. Berapa probabilitasnya? Nah, kalau probabilitasnya itu besar, perbedaan itu besar, jadi misalnya saja harga didapatkan T, sehingga saudara melihat perbedaan seperti ini itu perbedaan yang masih mungkin terjadi hanya karena kebetulan. Jadi intinya begini, kalau ini saya punya, ya, saudara akan menolak hipotesa 0 kalau jatuh di daerah ini. Ya, ini misalnya 5%. Ya, ini 5%. Nah, kalau dia jatuh di 1%, saudara menolak atau menerima hipotesa 0? Jatuh di daerah ini daerah 1%. Saudara menerima atau menolak hipotesa 0? Menolak ya. Kalau gitu artinya apa? Kalau harga P saya ini probabilitas untuk memperoleh perbedaan ini itu besar, kemungkinannya besar itu artinya karena kebetulan saja saudara akan menerima hipotesa 0. Ini kalau saudara hitung masukkan angka, sebentar ya, ini saya masukkan angkanya ya, X1 bar, X2 bar, saya masukkan di sini. S10 bisa tidak dicari? S10-nya dari ini bisa? Bisa. Bisa ya, seper N1 per seper N2 bisa, nanti dapat harga T. Misalnya saya dapat T sama dengan umpama saja 2,92 misalnya. Derajat kebebasannya berapa? Berapa kalau soal ini derajat kebebasannya? Siapa yang bisa menghitung berapa derajat kebebasannya untuk soal ini? Aditya Christian ada. Bona ada, Bona. 83, Pak. Berapa? 83. Baik, Cahyani dari mana? Dari 84 kurangi 1 atau? 47 tambah 38 dikurang 2. Baik, ya seperti itu saudara cari pada. Nah, gimana kalau dia besar? Kalau ini tadi besar, apa yang saya lakukan? Saudara cari tabel T, mungkin tidak ada untuk derajat kebebasan segitu. Berarti artinya apa? Saya boleh menggunakan Nah, saudara boleh menggunakan Z. Ya, kalau saudara lihat dia besar, saudara boleh menggunakan Z. Menggunakan T tidak pernah salah, saudara. Selalu betul. Tetapi ya sulit, nanti kalau sudah besar sulit, saudara boleh mendekati dengan Z. Nah, kalau ini saya hitung tadi misalnya dengan Z, atau kemudian saya dapat Z, Z-nya 2,92. Apa kesimpulannya? Saudara cari di tabel, untuk Z 2,92 ini berapa probabilitasnya? Siapa bisa memperkirakan saja, kira-kira saja berapa? Wah, 1%. 1%, kira-kira gitu ya, enggak 10%, pasti 1% aja enggak sampai mungkin ya. Kalau 2,92 hampir-hampir ya kecil, saudara. Karena 3 sudah mendekati hampir cuman sekian persen saja. Boleh 1%. Berarti bagaimana keyakinannya kalau dapat 2,92? Saya yakin memang ada perbedaan. Ya, karena probabilitas yang saudara peroleh ketika saudara mencari probabilitas selisih itu sangat kecil. Jadi dapat perbedaan sekian ini itu kecil kemungkinannya karena kebetulan. Nah, saudara menggunakan di sini misalnya jawab dengan calculating p-value itu maksudnya diminta untuk mencari berapa probabilitasnya ini. Setelah dihitung dapat Z, ini berapa probabilitasnya? Kalau probabilitasnya itu kecil, berarti hipotesa 0 ditolak karena dia masuk daerah sini. Signifikan gitu ya, signifikan. Artinya perbedaan itu terjadi memang karena treatment, bukan karena kebetulan. Memang berbeda. Perilaku anak yang dibesarkan oleh keluarga yang agresif, ayah yang agresif, berbeda dengan ayah yang tidak agresif. Ya. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Berarti itu p-value-nya itu mana? Variable yang mana? Yang mana? Kan answer by calculating the p-value. P-value-nya berarti saudara hitung, dapat Z hitung tadi dapat. Ya. Dapat misalnya saya dapat Z berapa tadi? Kalau kita gunakan Z. Misalnya Z sama dengan 2,92. Nah, dicari di tabel berapa P yang memberi 2,92 ini. Berapa probabilitasnya 2,92 ini? Kalau saya cari di tabel sebentar ya.
Kalau untuk 2,92, saudara yang paling gampang ya cari di minus, itu sudah langsung dapat saudara. Di minus 2,92. Kalau di sini minus 2,92 itu 0,0017. Ya, 0,0017 itu P-nya. Kecil itu 0,0017. Di tabel saudara dapatkan 0,00. Nah, begini. Ini untuk Z sama dengan minus 2,92. Untuk 2,92 ya 1 dikurangi. Nah, kalau P-nya itu kecil, ini lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 1% ya? Lebih kecil dari 1%, berarti ya sangat kecil, saudara. Nah, biasanya saudara lihat kadang lebih kecil dari 5% saja, saya sudah mau berani mengatakan untuk menolak hipotesa 0. Kalau seperti ini, misalnya hasilnya seperti ini berarti keyakinannya tinggi atau perbedaan itu memang signifikan. Saya ulang lagi, perbedaan signifikan itu ialah perbedaan antara dua buah treatment bukan karena faktor kebetulan, tetapi memang karena treatment. Untuk soal contoh kita ini tadi, memang anak yang dihasilkan oleh keluarga yang agresif, hidup dalam keluarga yang agresif akan mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan skornya ini, saudara ya. Behavior problem checklist ini tadi sesuai dengan itu. Apa itu maksudnya ya harus didefinisikan. Baik, ada yang ditanyakan? Permisi Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Silakan. Iya Pak, berarti apabila lebih kecil itu malah ini ya Pak, perbedaannya malah semakin sedikit ya Pak? Bukan sedikit, perbedaannya signifikan. Oh, perbedaannya semakin signifikan. Iya. Oh, hasilnya cukup besar, perbedaannya jauh. Jadi kalau ini tadi ya, ini berapa saudara? Ini kan dari berapa tadi? 7,92 menjadi 5,8. Rata-ratanya kan ini. Ini anak yang agresif, saya namakan gitu aja ya. Ini anak yang tidak agresif. Nah, kalau perbedaan ini jauh, besar, mesti signifikan. Kalau perbedaannya tidak jauh, tidak signifikan. Nah, harga yang besar ini nanti akan menghasilkan harga Z yang besar, probabilitasnya kecil. Saudara lihat, kalau Z-nya besar itu probabilitas kecil. Kan gitu. Kalau Z-nya 0, berapa probabilitasnya ini? Kalau 0. Berapa probabilitas untuk Z0? Ini loh yang saya asal. 0,5. 0,5, 50%. Kalau Z-nya 1, berapa ini? Ini 15%. Makin besar sini Z-nya, probabilitasnya. Kalau Z6, probabilitasnya 0. Nah, sehingga kalau probabilitasnya harga yang saudara tes itu tadi, hipotesa 0 itu adalah kecil, berarti hipotesa 1 yang diterima. Artinya memang ada perbedaan. Atau kalau saudara mau cari cara lain, bukan cara lain, mungkin akan memudahkan saudara. Jadi saudara ganti saja begini soalnya. Ini kalau masuk daerah ini 5%, ini ditolak atau enggak? Masuk 5% ini misalnya. Saudara mengatakan kalau masuk daerah ini saya tolak. Saudara tolak hipotesa 0 ya. Gitu ya. Kalau di sini saudara menolak hipotesa 0 ya. Kalau Z saudara jatuh sini, betul ya? Untuk 5%. Iya Pak. Betul ya? Betul, Pak. Baik. Kalau di sini saudara menolak atau menerima hipotesa 0? Menolak juga. Menolak pasti. Kalau di sini, ini ekstrimnya, lebih menolak lagi. Nah, kalau yang di sini menolak, katakanlah ini saya menolak 5%. Kalau di sini, ini berapa ini? Ini berapa ini? Lebih kecil atau lebih besar dari 5%? Lebih kecil. Artinya apa? Semakin kecil, dia semakin jauh. Ini 0. 5% saya tolak. Kalau dia jatuh di sini, ini semakin saya tolak lagi. Jatuh di sini, semakin saya tolak lagi. Nah, pada saat dia jatuh menjauh ini, yang 5% ini harga Z-nya semakin besar. Alfanya semakin kecil, probabilitasnya semakin kecil. Z-nya semakin besar. Z ke sini ini semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Probabilitasnya mengecil di sini 0. Baik. Silakan kalau belum jelas silakan. Saudara punya pemikiran apa? Silakan. Oh baik Pak, berarti Ya, semakin ke sana itu perbedaannya malah semakin apa ya Pak? jelas. Cara nih ya Pak. Iya, semakin jelas, signifikan istilahnya gitu.
Nah, di sini saudara perbedaannya berapa di sini? Kalau di sini perbedaannya berapa? mu1 minus mu2 di sini. Ya 0. Nggak ada perbedaan. Kalau di sini agak berbeda sedikit kan, gitu kan? Ini di atasnya saudara punya Z. Saya gampangkan saja. Z sama dengan apa? X1 bar minus X2 bar. Ini ya. Kalau Z-nya sama dengan 0 artinya apa? Kalau Z sama dengan 0. X1 sama dengan X2 gitu kan? Ya kan? Kalau Z sama dengan 0 berarti X1 bar sama dengan X2 bar. Jatuh di sini. Nah, kalau ini sama dengan ini kan berarti tidak ada perbedaan. Nah, kalau dia jatuh di sini harga Z-nya, kan berarti ini dan ini ada perbedaan. Kalau Z-nya semakin besar itu perbedaannya semakin apa? Z-nya semakin besar. Gede, Pak. Loh, ya semakin besar, jangan semakin gede. Saya kira saudara bilang semakin kecil, semakin besar. Kesini semakin besar, Z-nya semakin besar itu karena yang dihitung itu adalah yang di kanan. Z yang semakin besar memberikan probabilitas semakin kecil. Ya, saudara lihat di tabel ketika Z-nya besar, hati-hati loh ya. Hati-hati jangan lihat dari sini, yang lihat di kanannya ini. Kalau saudara lihat di sini Z semakin besar, probabilitas semakin besar karena dihitung dari minus tak terhingga sampai Z. Yang ini loh, nanti saya hapus dulu. Yang ini loh, Z yang ini loh. Nah, ini Z saudara, ini. Ini loh, ini ketika Z-nya semakin besar, yang saya arsir ini semakin apa? Semakin kecil. Z yang semakin besar itu adalah karena selisihnya semakin besar, menunjukkan dia memang ada perbedaan. Itu yang diistilahkan dengan signifikan. Silakan kalau belum jelas, silakan saudara. Yang lain juga. Firlana ada, Firlana. Terima kasih, Pak. Baik. Ada, Pak. Firlana. Ada. Ginting ada, Ginting. Ada, Pak. Baik. Yusuf. Nggak masuk minggu yang lalu, Yusuf ya? Ada, Pak. Ada sekarang, Yusuf. Ada, Pak. Hari yang lalu, Kamis nggak masuk, saudara. Masuk, Pak. Cuman apa itu mungkin saya lagi itu, Pak. Baik ya, ada yang ditanyakan yang lain. Baik, nah saya carikan soal yang lain. Seperti ini saudara diminta menghitung S10, sudahlah saudara cari. Bagaimana caranya dari sini dapat S1, dapat S2, gunakan S10. Saya cari yang lain soalnya. Saudara lihat ini soal 10-16, barangkali di sini ada. Sudah, ini aja dulu. 10-16. Berat daripada male and female wolf, serigala laki-laki dan serigala perempuan, betina dan serigala jantan. Ada bedanya enggak? Nah, didapat data ini yang female, yang betina, ini beratnya rata-rata. Bukan rata-rata, saudara. Ini rata-rata. Ini adalah berat daripada serigala betina. Ini serigala jantan, ini beratnya. Kalau saudara lihat data ini apa dulu yang bisa saudara tengarai apa dari data? Jadi ini pengamatan dilakukan, ini serigala betina, serigala nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Baik. Kalau saudara lihat data ini apa? Apa yang bisa saudara tengarai apa? Apa yang bisa? Apa? Perbedaan. Perbedaan, baik ya. Perbedaan N1 tidak sama dengan N2, tidak harus. Ya, sama boleh, tapi tidak harus sama. Kalau gitu, saudara diminta mengetes hipotesa 0 that the mean weight of males and females are equal. Ya, versus two-sided alternative. Ini diminta dua-sided. Jadi, yang satu adalah yang sama, yang satu tidak sama. Sehingga kalau saudara simpulkan hipotesa 0, apa hipotesa 0? Ini saya terkait dengan apa ini? Proporsi atau harga rata-rata? Proporsi atau rata-rata? Rata-rata, Pak. Rata ya. Kalau gitu hipotesa 0-nya apa? Mu1 sama dengan mu2. Tuh, hipotesa satunya mengatakan apa? Nah, mu1 bagaimana ini kalau mean weight male are equal versus two-sided, dua arah. Berarti mu1 apa dengan mu2? Dua arah. Tidak sama, ya. Tidak sama dengan dua arah. Nah, kalau saudara menggunakan 95%,
Saudara mengambil alfa 0,05 kalau dua arah, berarti alfanya 0,05 itu 2,5 sini, 2,5 sini. Nah, kemudian saudara mengetes. Tes hipotesa 0. Apa tesnya? Saya menggunakan Z atau menggunakan T? Pak. T ya, karena jumlahnya tidak cukup. Bagaimana bunyinya T? T sama dengan X1 bar. Saran saya yang X1 bar ini upayakan harganya yang lebih besar. X2 bar dibagi S pool akar 1/N1 plus 1/N2. Ini rumusnya. Nah, dari data ini dapat apa ini nanti? Dapat apa? X1 bar. Boleh saudara namakan X2 dan dapat S1. Dari data ini saudara dapatkan X2 bar. Dapat S2. Cuma begitu saja, saudara. Tetapi yang salah ini kadang-kadang lebih dari 50%, saudara. Soal begini ini salah, mahasiswa. Biasanya salah itu di mana, saudara? Di sini sudah salah. Mencari rata-rata ini sudah salah. Maka itu saudara kerjakan di rumah. Ambil data yang gampang, 4, 7 yang saudara bisa hitung, 11 ditambah 1, 12 ditambah 8. Berapa ini saudara? 9, 16, 20. Sudah betul ya? Betul ini 20. 4 tambah 7, cek lagi 20 dibagi 4, ini rata-ratanya 5. Ya. Standar deviasinya kalau perlu saudara hitung. Kalau tidak, lihat di buku yang betul. Saudara dia menghitung harga rata-rata, kemudian saudara gunakan kalkulator saudara. Gimana cari rata-rata ini? Hati-hati, di kalkulator saudara itu ada spreadsheet begini. Hati-hati dengan yang terakhir ini. Kalau ini ada angkanya, ini 10 ya. Kemudian nomor 11 ada angkanya. Nanti keluarnya rata-rata di nomor 12 mengambil angka nomor 11. Sudahlah, saya pokoknya intinya saudara pelajari gimana mencari harga rata-rata ini, gimana hati-hati jangan sampai salah. Nah, karena kalau di sini sudah salah, di sini sudah salah ya banyak salahnya apa kemudian yang dikerjakan. Ya, harapannya itu ini betul, paling tidak ini betul, ini sudah betul. Kemudian saudara mencari apa? Yang saya perlu nih X1 bar ada, X2 bar, N1, N2 ada, N1 yang dituju ini 11 ada, tinggal S pool. Nah, S pool saya cari dengan rumus. Ya, S pool kuadrat, jangan lupa seperti saya katakan ini rumusnya adalah S pool kuadrat, nanti harus diakar. Ini adalah N1 minus 1 S1 kuadrat, ditambah, sini ya tempatnya tidak cukup, N2 minus 1 S2 kuadrat, dibagi, tidak sulit saudara, sama sekali tidak sulit kalau ini. N2 minus 2 dapat S pool kuadrat, kemudian saudara akar. Kemudian masukkan di sini. Nah, ini T apa ini? Ini T apa ini saudara? Kalau saya masukkan dari data seperti itu, namanya T apa ini? Hitung. Ya, ini T hitung. Kemudian T tabelnya berapa? Nah, saya cari T tabel. T tabelnya berapa? Derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 minus 2. Saya mau 2,5%. Saya cari di tabel T, dapat berapa harganya ini untuk 2,5% karena dua arah. Kemudian saya bandingkan. Kalau T saya masuk di sini, T hitung saya masuk daerah penolakan di sini. Ya, saudara pasti masuk daerah sini. Kalau saudara pilih X1 barnya lebih besar dari X2 bar kan, harganya positif. Saudara masuk daerah ini, saudara menolak hipotesa 0. Kalau begitu, artinya apa? Bahwa berat, ya rata-rata berat daripada wolf. Yang mana yang lebih besar kita belum hitung. Yang mestinya yang pria lebih besar, saudara yang jantan lebih besar mestinya. Ya, kalau saudara lihat dari data aja agak kelihatan sedikit, saudara ya. Ini yang paling banter berapa ini wolf betina ini 90. Ini agak kurang makan sedikit, saudara 57, gitu ya. Seperti ini agak kurang makan sedikit, tapi yang lain 100, 117, 106. Saudara bisa antisipasi bahwa ini nanti akan lebih besar yang laki-laki ini, yang jantan dibanding yang betina. Tapi tidak boleh begitu, saudara, itu cuma pengarahan saja. Hasil yang sebenarnya ya mesti dihitung. Ya, baik, ada yang ditanyakan? Confidence interval, silakan ya.
Berarti intinya untuk membandingkan harga rata itu adalah membandingkan dari T hitung sama T table itu aja intinya. Sudah seperti itu saja. Kecuali kalau ada pertanyaan tadi misalnya berapa harga P. Nah, dari T hitung saudara cari probabilitas. Kalau ditanyakan berapa harga P untuk menolak gitu, berapa harga P terkecil untuk menolak hipotesis 0. Kalau ada soal begitu, kalau tidak ya saudara bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Maka itu namanya T-test. Itulah yang saya katakan kalau saudara mengerti yang ini saudara sudah bisa melakukan penelitian yang bagus di lab, saudara. Ya, misalnya bahan bakar A1 dengan bahan bakar 2, metode 1 dengan metode 2, material 1 dengan material 2, welding electrode 1 dengan welding electrode 2. Sudah cuman begini aja. Cari X1 bar, cari X2 bar, cari S1 dan S2, cari S pool, cari T hitung, bandingkan dengan T tabel. Sudah. Ya. Yang lain itu cuma pengembangannya saja. Tapi intinya itu. Baik. Ada yang ditanyakan? Belum? Nah, ini saudara lihat misalnya. Psychologists have made extensive studies on relationship between child abuse and later criminal behavior. Ini seperti tadi saudara ya. Ahli psikologi sudah mencari apakah ada hubungan antara anak yang di abuse, maksudnya dilecehkan gitu ya, dilecehkan dan criminal behavior. Ada film yang bagus, saya agak lupa namanya apa saudara. Bahkan secara filosofi film itu agak menarik. Saudara. Kenapa menariknya? Bahwa ternyata yang kriminal itu, jadi ini pembunuh berdarah dingin, itu ternyata waktu dicari oleh polisinya itu, bahkan pembunuh berdarah dingin mengatakan kamu mesti menduga kalau saya ini aneh. Orang tua saya itu adalah jelek, kemudian orang tua saya itu adalah keras kepada saya. Dia bilang sama sekali tidak betul. Orang tua saya ini baik kepada saya dan saya ya normal-normal saja. Itu jadi seolah-olah saudara, jadi hal yang kontradiksi dengan apa yang diharapkan oleh orang pada umumnya. Biasanya kita ini punya harapan bahwa penjahat-penjahat itu selalu datangnya itu dari rumah-rumah yang jelek. Ya. Ternyata tidak selalu begitu, saudara. Bahkan kadang-kadang itu ada yang penjahat-penjahat itu yang keluar dari rumah. Tapi saya kira kalau pendidikan ada kaitannya pasti. Cuman tidak berarti kalau rumah itu jadi bukan rumahnya tetapi bagaimana pendidikan yang ada di rumahnya. Dan yang lebih jauh lagi, saudara, pendidikan yang ada di lingkungannya. Karena kalau saya ditanya mana yang lebih penting. Kalau saya tanya saudara, mana yang lebih penting? Pendidikan di rumah tangga atau pendidikan di lingkungan, di masyarakat, mana yang lebih penting? Jawaban saudara apa? Sebenarnya dua-duanya, tapi lebih... Dua-duanya, pasti ya, itu jawaban paling betul itu. Reduksionisme itu agak sering, tidak betul saudara. Yang penting itu ya, biasanya mana yang lebih penting? Faktor genetika atau faktor pendidikan? Ya, dua-duanya penting ya, tetapi kalau harus melihat mana yang lebih penting, ya hipotesa satu lah, mana yang lebih penting, pendidikan di masyarakat atau pendidikan di keluarga. Nah saya secara pribadi, saya lihat lebih penting di masyarakat. Karena kalau masyarakat ini, karena begini saudara, masyarakat ini kan sudah ada. Saudara didik, saya tidak pernah, ya kita saling berdoa, saya tidak pernah sekalipun mengatakan kepada anak saya bahwa kamu itu katakanlah boleh bohong. Tidak pernah dididik bohong di rumah, saudara. Tidak pernah dididik untuk mengambil harta milik orang lain, memanfaatkan orang lain, ambil kerupuk 3 bilang 1, tidak pernah sama sekali. Tetapi di luar orang mengajari dia dengan seperti itu. Ya kan? Kita tidak pernah mengajari anak kita untuk berbuat, tapi di luar masyarakat ini. Nah, maka itu saya sampaikan ini juga hati-hati saudara ya. Masyarakat di sekitar saudara ini relatif busuk ya, apalagi sekarang ini. Relatif busuk saudara di sekitar saudara ini. Bukannya saya ini pesimis, bukan, tapi hati-hati saudara. Nah, jangan saudara larut. Karena biasanya kalau mahasiswa itu masih saudara. Masih masih ideal gitu. Nanti saudara keluar, tiba-tiba saudara bekerja di industri, saudara tiba-tiba saudara larut. Dan saudara datang dan membawa alasan, Pak, kita ini kan berada di dalam lingkungan. Kita ini kan orang biasa, Pak. Saya ini kan harus go with the system. You cannot beat the flow, dan sebagainya. Saudara kemudian berfilsafat, sepertinya saudara sudah menemukan kebenaran. Tidak betul sama sekali, tidak betul. Saudara bisa tidak larut,
Saya tidak mengatakan mudah, tapi saudara bisa tidak larut. Harapan saya jangan larut. Saudara siap untuk tidak larut? Siap ya gitu. Jangan jadi orang biasa, saudara. Ya. Jadi kalau saudara larut itu berarti saudara orang kebanyakan. Nobody, saudara orang kebanyakan. Hidup di dunia ini jangan jadi orang kebanyakan, harus jadi orang yang istimewa. Paling tidak berupaya. Biarkan orang yang di luar itu biarkan. Jangan karena semua orang teriak A, kemudian saudara tiba-tiba ikut teriak A dan saudara tidak mengerti. Jangan, jadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu adalah orang yang menentukan hidupnya sendiri. Bukan karena orang. Semua orang punya, nggak tahu saya, punya pesawat, saudara tidak perlu punya pesawat kalau saudara tidak butuh pesawat. Itu orang merdeka. Maka itu saya lihat sebagian besar orang di sekitar kita ini tidak lebih dari hamba sahaya, saudara. Mereka ini adalah budak-budak masyarakat itu. Semua hidupnya ditentukan oleh masyarakat. Kamu mesti gini, kamu mesti gini, kamu mesti gini, enggak. Dan ketika saudara berani keluar dari tempurung pemaksaan itu ya, social pressure, hidup saudara lebih bahagia. Ya, biarkan. Pokoknya saudara jangan melanggar norma-norma yang ada, norma agama, norma masyarakat. Jangan saudara jalan begitu saja, nanti hidup saudara tentram. Jangan katut ya, jangan bilang wah semua orang begitu Pak. Kita kalau tidak begitu nanti kita ini terpinggirkan Pak. Oh itu slogan-slogan syaitoni seperti jangan saudara dengarkan. Saudara terlalu mulia untuk hidup seperti mereka. Perhatikan kata-kata saya yang baik ini, saya tidak menghinakan atau mengecilkan. Sama sekali tidak. Tetapi kalau saudara lihat di sekitar kita, manusia yang ada di sekitar kita ini kan saudara tahu tingkah lakunya. Jangan ikut mereka. Saudara terlalu mulia untuk hidup seperti mereka. Ya, saya kembali ke sini. Berapa yang di abuse? Rata-ratanya 2,48, non abuse 1,57. Sudah saudara dapat ini. Kalau begitu bagaimana jawabannya? Significantly higher, gitu ya. Lihat ini, is the mean number of criminal offenses significantly higher for the abuse group than that for ini saudara, apakah criminal offenses itu betul-betul lebih besar? Significantly ini nanti ditunjukkan dengan apa? Significantly higher ini ditunjukkan dengan apa? Kira-kira dengan apa? Tadi sudah sempat kita bahas. Answer by calculating p-value. Maksudnya harus dicari probabilitasnya. Significantly, gimana saudara mengatakan ini benar-benar signifikan? Saudara lihat apa? Tadi sudah kita lihat. Siapa mau jawab? Hipotesis nol. Melihat apanya? Melihat apanya? Ya silakan. Oh bukan, tapi melihat apanya? Iya kita gunakan. Tapi melihat apa sehingga saya mengatakan ini benar-benar signifikan? Melihat apa? Lihat Pak. Ditolak pada apa? Ditolak pada apa? Ditolak pada ini hipotesa nol saya, ini alfa 5%. Ya, hipotesa nol, T saya, Z saya masuk di sini. Saya menolak hipotesa nol ya. Ya. Saya menolak hipotesa nol pada alfa berapa? 5%. Kalau di sini, dia ditolak di sini, ini alfanya 1%. Ini saya menolak hipotesa nol pada alfa berapa? 1%. Mana yang lebih signifikan? Yang 5% atau yang 1%? 1%. Baik, ya. 1. Baik. Sehingga significantly higher itu nanti ditandai dengan apa? Mendapatkan probabilitas yang kecil, relatif kecil. Kalau gitu apa yang saya lakukan? Ini ada X1 bar, ini X2 bar, ini S1 dan S2. Bisa dapat apa dari S1 dan S2 ini nanti? Dapat apa dari S1 dan S2? Rumusnya kan begini. X1 bar minus X2 bar dibagi S pool akar seper N1 hati-hati ya, ini seper N1 ya, jangan dikurangi minus 1 ya, ini tetap N derajat kebebasannya yang N1 minus 1, tapi N-nya ya tetap N1. Sehingga dari ini S1 dan S2 saudara dapat S pool, dimasukkan T, kemudian dari T ini tadi dicari pada probabilitas, tabel probabilitas T. Nah, untuk ketika saudara dapatkan T dari hitungan, kemudian diminta mencari probabilitas seperti soal ini, ya, dicari probabilitas seperti soal ini, saudara perlu menggunakan tadi siapa tadi yang tanya? Edgar mungkin, tentang interpolasi. Ya, karena mungkin harga T saudara di sini itu 5%. Ini derajat kebebasannya, ini 10%. Nah, harga T saudara ini jatuh di sini antara T1 dan T2 ini. Sehingga saudara perlu melakukan interpolasi.
Baik. Ada yang ditanyakan? Baik, saya cari soal yang lain. Iya Mbak. Ya, silakan. Kalau P value kan probability. Kalau T value itu berarti apa ya Pak? Itu ya itu P value itu maksudnya harga probabilitasnya berapa? Kalau Berapa? Bukan P proporsi ya, P-nya itu maksudnya probabilitas, bukan P-nya proporsi tadi, bukan. Kalau T value itu T-nya itu apa ya Pak? Loh, T-nya yang di dalam, nanti dulu. T-nya itu yang di dalam tabel itu. Nanti sebentar ya. Saya ambilkan kalau saya punya. Sebentar saudara ya. Saya kalau punya tabelnya di sini. Saya ganti screen-nya sebentar. Saudara melihat tabelnya ini? Terlihat, Pak. Lihat ya, nah ini tabel T seperti ini. Ini tabel T. Tabel T ini derajat kebebasannya kan di sini. Harga T-nya itu yang di matriks ini T-nya. Jadi kalau tadi misalnya, berapa tadi saudara? T, saudara masukkan. Misal ya, saya masukkan angka-angka saja ya, saudara. 15, ini X1 bar. Minus 10, ini X2 bar. Kemudian S-nya misalnya 2, kemudian akarnya adalah 10, yang satu ini seper, ini misalnya 20. Ini N1, ini N2, ini T. Kemudian T-nya misalnya saja dapat, umpamanya saja T 2,23, ini T-nya. Saya hitung, dapat T 2,3, baik. Berapa probabilitasnya? Saudara cari, derajat kebebasannya berapa saudara? 10 tambah 20, berapa? 30 dikurangi 2, 28. Saudara cari 28 di sini. Ini derajat kebebasan 28. Betul? Paham ini? Baik. Kemudian saudara cari T 2,23 itu mana? Di matriks. Ini harga T. Ini harga T-nya di matriks. 2,23 saudara cari di mana? 2,23. Antara ini saudara. 2,4 dengan 2,048. Betul? Betul. Kemudian saudara ke atas, ini berapa ini? Ini 2,5%, ini 1%. Berarti harga saudara itu terletak antara 1% dan 2,5%. Nah ini kalau mau diinterpolasi boleh. Baik. Pak, berarti kalau yang Z itu lebih baik saya ambil yang batas atasnya aja ya Pak? Oh, kalau Z saudara tidak perlu melakukan begini karena Z kita tidak punya. Ada apa saya punya? Kalau yang Z saudara gini aja loh, gini aja toh. Ini probabilitasnya sudah. Ini probabilitasnya. Kalau Z itu matriks berisi probabilitas. Kalau T matriksnya berisi harga T-nya. Kalau Z, Z-nya itu di sini. Ini harga Z. Ini untuk 2 digit di belakang koma. Kolom yang pertama untuk 1 digit di belakang koma ini. Ini isinya di dalam ini probabilitas. Nah kalau ini matriksnya ini yang di dalam ini harga T. Probabilitasnya cuma yang di atas untuk harga tertentu. Kenapa untuk harga tertentu? Karena dia dipengaruhi oleh derajat kebebasan. Tidak bisa untuk semua harga. Sehingga dituliskan untuk 10%, 5%, 2,5%, 1%, 0,5%, dan seterusnya. Silakan tadi bagaimana pertanyaan? Ya Pak, berarti kalau misalnya Z ada di antara misalnya 2,5 dan 2,6 begitu Pak. Itu saudara ambil aja sembarang, saudara ambil sembarang. Oh, di antara itu terserah ya Pak, saya mau ambil yang bawah. Iya, ambil karena bedanya tidak terlalu jauh. Bedanya itu. Baik ya Pak. Ya, saya tampilkan sebentar ya kalau ada ya. Saya tampilkan, saya cari sebentar. Sebentar saudara, sebentar.
Saudara melihat tabelnya, G Pak. tabel Z ini, ya, Ya Pak. betul ya. Saudara cuma lihat ini saja harga Z-nya ini kan harga Z-nya. Jadi minus 2,2 berapa? Misalnya minus 2,2, seharganya cuma 1. Tapi kalau saudara misalnya dapat angka umpamanya minus 2,245 gitu ya, 6 ini hitungan saudara. Saudara mau yang keberapa ini? Minus 2,24 di sini, 2,24 ini 2,24, atau mau saudara naikkan minus 2,25. Tidak perlu interpolasi, saudara cuma milih dari harga Z-nya ini. 456 ini saudara, karena dia cuma punya 2 digit di belakang koma. Tidak punya 3 digit, 4 digit begini. Tapi ada loh tabelnya yang sampai 4 digit, 5 digit ada. Saudara milih salah satu saja, tidak perlu interpolasi. Baik, paham itu? Baik Pak, paham sekali Pak. Terima kasih. Baik. Nah, ini saya kembali ke yang tadi, saudara. Tadi kita yang mana tadi? Baik, ada yang ditanyakan silakan. Ya. Jadi seperti ini, saudara. Apa? Soal mana tadi? Oh, sudah tadi ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini kan kalau misalkan nilai T value-nya itu minus, itu berarti gimana? Nah, sama saja. Saudara tidak akan sama saja. Kalau saudara ganti X1 bar saudara yang selalu yang lebih besar, saudara tidak akan pernah berurusan dengan minus. T itu, nah makanya supaya tidak ruwet. Tapi tidak ada masalah sebetulnya, sama sekali sama saja, persis. Oke, Bang. Ini kan X1 bar minus X2 bar. Upayakan supaya ini positif. Sehingga yang saudara namakan X1 bar itu yang lebih besar. Itu kan cuma menamakan toh, penamaan saja. Sehingga saudara tidak berurusan dengan yang minus. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi tapi kalau minus sama saja. Kalau tadi T-nya berapa? Kalau masuk daerah ini berarti dia lebih kecil dari minus T hitung. Minus ini T tabel. Kalau T hitung saudara lebih kecil dari minus T hitung, saudara menolak hipotesa 0. Gitu. Ya. Baik. Nah, ini kita lihat contoh ini. Ada 2 program training industrial worker to perform skill job. 20 worker included in experiment. Ada 20 orang dididik untuk melakukan suatu pekerjaan manual lah di industri. Ini metode 1, ini metode 2. Gimana cara bikinnya 20 orang ini? Gimana cara? Memilih 20 orang ini membaginya bagaimana caranya? Ada 20 orang, diberi metode 1, metode 2. Gimana membaginya? 20 orang ini gimana cara membagi 10-10 ini? Ya Pak kan? Secara apa? Random. Random ya, random. Random itu bagaimana? Ya sudah 10 orang itu dikasih nomor, suruh ngambil nomor. Ya. Kemudian nomornya saudara klik apa, atau kalau saudara menggunakan kalkulator ya boleh. Ya, menggunakan kalkulator. Random. Saudara gunakan kalkulator juga boleh. Pokoknya random 10 sini 10 metode 1, 10 diberi metode 2. Kemudian mereka diajari dengan metode 1. Ya, diajari sampai memang bisa sudah. Nah, setelah itu mulai dicoba. Mengerjakan suatu pekerjaan, perform of a skill job. Jobnya sama enggak metode 1 dan metode 2? Sama enggak jobnya? Job yang sama atau job yang lain ini? Harvin, job yang sama atau job yang lain, Harvin? Sama, Pak. Sama ya, sama. Jobnya sama. Yang tidak sama apanya, Harvin? Metodenya, Pak. Caranya tidak sama. Ya, caranya. Misalnya apanya? Gerakannya tidak sama. Yang satu gerakannya A, B, C, yang satu misalnya C, B, A. Misalnya seperti itu. Nah, ini orang ke-1, orang kedua, orang ketiga. Setelah dapat, ya. Kemudian datanya diperoleh seperti ini, kemudian ditanya apakah ada perbedaan tentang lama waktu, ini times ya, lama waktu, rata-rata lama waktu antara yang dibutuhkan oleh karyawan yang mengerjakan dengan metode 1 dan metode 2. Diapakan? Masukkan kalkulator 5, 20, 11, sampai 24, saudara langsung saja dapat X bar dan S. Hati-hati S-nya, mencari X barnya hati-hati, gitu ya.
Kemudian saudara dapatkan X bar dan S untuk ya saudara pelajari di buku saudara yang contoh-contoh itu saudara kerjakan lagi, saudara cek dengan kalkulator, sehingga dengan demikian saudara tidak membuat kesalahan perhitungan. Nanti saya lihat sebentar saudara ya. Halaman chapter berapa saudara? 17 ini. Sebentar. X1 bar. Ya, chapter 17 saudara ya, chapter 17, kemudian yang itu untuk yang satu arah, untuk yang perbedaan dua chapter 20, saudara pelajari chapter 20 ya. Saudara ya chapter 20 misalnya halaman 381 gitu ya. Nah, saudara kerjakan lagi soalnya, saudara cek angka-angkanya itu supaya saudara tidak membuat kesalahan ya. Ada perhitungan tentang S-pool dan sebagainya, itu saudara lihat halaman 383. Saudara lihat halaman 382. Ada contoh seperti saudara, contohnya seperti itu. Nah, saudara pelajari lagi dan saudara cek angka-angkanya supaya tidak membuat kesalahan. Baik, dari sini saya dapat apa saudara? X1 bar, X2 bar, S1, S2, kemudian saya tes. Ya. Ada yang ditanyakan, yang lain semua sama saudara. Ini saudara punya X1 bar, X2 bar, ini standar deviasi. Kemudian saudara diminta membuat confidence interval selisih dua buah rata-rata. Saya kira baik. Ada yang ditanyakan. Nah, kita lihat yang lain saudara, pengamatan berpasangan. Nah, saya lebih menekankan pada ini seperti ini, kita lihat contohnya dulu ya. Gimana nih datanya? Ini dipasangkan saudara. Ya, contoh seperti ini dipasangkan. Ada X dan Y dipasangkan. Sehingga nanti angkanya adalah 6 dipasangkan, misalnya ini tukang kelas 1, tukang kelas 2, tukang kelas 3, tukang kelas 6 gitu ya. Kemudian datanya dapat 6, 3, 4, 1, 8, 3. Kalau dipasangkan bagaimana? Saya tidak mencari rata-rata ke sini. Tapi saya cari rata-ratanya tuh 6 saya kurangi 3 dulu. 4 dikurangi 1, 8 dikurangi 3. Kemudian saya cari harga di bar dan dapat standar deviasinya. Kemudian saya masukkan T-nya adalah di bar. Kemudian seperti biasa, saudara bandingkan T hitung saudara ini dengan T tabel. Saya lihat contoh yang ini saudara. Industrial Safety Program, program keselamatan kerja, itu dilakukan di perusahaan. Berapa perusahaannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini dilakukan dengan independent sample, itu ada perusahaan yang saya lihat sebelum, kemudian atau ada perusahaan yang saya beri, perusahaan saya bagi dua, yang melakukan keselamatan kerja dan yang tidak melakukan keselamatan kerja. Cuma menurut saudara, keselamatan kerja itu ada kaitannya enggak dengan pabrik yang sedang diteliti itu? Atau begini pertanyaannya, apakah pabrik 1 dan pabrik 2 dan 3 itu kejadian kecelakaan itu sama enggak di pabrik 1, 2, dan 3? Atau ada hubungannya dengan tergantung pabrik apa? Hubungan tergantung pabrik. Ya, hubungan tergantung pabrik. Mana yang lebih banyak kecelakaan misalnya di pabrik yang menggunakan, katakanlah di pabrik petasan dengan di pabrik roti misalnya. Petasan dengan sendirinya. Kalau begitu bagaimana caranya? Jangan dibagi dua.
Ya, karena angka kecelakaan itu bisa jauh berbeda antara pabrik roti dan pabrik petasan. Kalau pabrik roti dan petasan ini dalam satu kelompok, variasinya akan besar. Di pabrik roti mungkin kecelakaan 2 kali per tahun, di pabrik petasan mungkin 100 kali per tahun. 2 dan 100 ini menghasilkan varian yang besar. Nah, supaya tidak menghasilkan varian yang besar, dipasangkan. Jadi ini pabrik 1, ya, ini pabrik 2, ini pabrik yang sama. Kemudian sebelum dilakukan proses keselamatan kerja dicatat berapa kecelakaannya. Nah, kecelakaan ini dinyatakan dengan ini, saudara. Loss of working hours, artinya berapa jam yang hilang akibat kecelakaan. Nah, contoh seperti ini bisa saudara jadikan sebagai petunjuk ya. Untuk menyatakan sesuatu itu kadang-kadang ada beberapa hal, ada beberapa indikator. Ya. Misalnya sekarang, kita punya perguruan tinggi seperti teknik mesin. Teknik mesin ini bagus atau jelek prestasinya? Bagus ya? Misal bagus, jelek boleh, terserah. Kalau bagus itu saudara punya apa indikatornya? Apa indikatornya? Coba saudara ngarang indikator baru. Oh, jangan yang sekarang apa indikatornya? Indikatornya adalah rata-rata waktu lulusan, kan gitu ya? Mesin termasuk yang tidak bagus, saudara. Karena lulusannya itu ya, jumlah mahasiswa yang kumlot, mesin termasuk tidak bagus. Mahasiswa lain di jurusan lain itu kalau mahasiswanya 5 yang kumlot 8, saudara. Ini yang membuat kita jadi repot. Ya di jurusan lain itu kadang-kadang mahasiswanya itu bisa kumlot sekian puluh, saya nggak mengerti gimana caranya itu. Atau memang ya cuma dikasih kumlot gitu aja. Nah, saya nggak tahu itu gunanya apa untuk mahasiswa. Kalau cuma dikasih kumlot tapi mahasiswanya memang tidak berkualitas. Ya, kemudian berapa lama waktu tunggu sebelum bekerja, gitu ya, kan gitu. Ya, kemudian misalnya perbandingan antara pria dan wanita itu jadi indikator. Saudara punya indikator lain misalnya keberhasilan, bisa punya indikator lain. Oh, ini bisa diciptakan nih, misalnya berapa jumlah pria yang tampan di teknik mesin, gitu ya. Oh, boleh saja, kan indikator itu namanya indikator. Ada sekolah-sekolah tertentu itu terkenal karena ceweknya banyak yang cantik-cantik di situ. Saudara mesti tahu itu biasanya. Para cowok-cowok ini biasanya tahu di mana yang sekolah ceweknya cantik-cantik. Jadi sekolah di situ itu memang ya pamer kecantikan, bukan cari. Dan biasanya dapat kerja lebih awal. Umumnya gitu. Cewek yang cantik ini dapat kerja lebih awal daripada pria yang pintar. Jadi pria yang pintar seringkali kalah dengan cewek yang cantik. Saudara punya kriteria ini. Nah, ini kadang-kadang boleh menentukan kriteria. Kadang-kadang ada kriteria yang bagus, saudara ya, yang terselubung, yang ternyata menunjukkan yang sebenarnya. Maka itu ketika kita diakreditasi, saudara, jurusan kita ini diakreditasi, itu kadang-kadang bisa saja jurusannya ini kalah dengan sekolah-sekolah tertentu, saudara. Karena ini indikator ini yang dipakai. Misalnya sekarang tidak ada indikator yang mengatakan berapa jumlah mahasiswa yang berani bertanya pada saat kuliah, ya. Tidak ada itu. Dan termasuk itu. Berapa mahasiswanya yang masih tetap mengenang dosennya ketika sudah 10 tahun kemudian. Tidak ada kriteria itu. Nah, saya kadang-kadang melihat kriteria kalau di perguruan tinggi itu mestinya terkait dengan pendidikan. Berapa jumlah mahasiswa yang mengakui bahwa itu dosen saya. Karena ada mahasiswa itu kadang-kadang, wah aku lali, aku tidak peduli dia dengan dosennya itu. Karena dia tidak punya ikatan batin apapun dengan dosen itu. Ada kriteria itu, tidak ada. Ya, berapa jumlah dosen di satu perguruan tinggi yang mahasiswanya itu identifikasi diri. Mahasiswanya itu punya keinginan begini. Waduh, saya ini ingin. Besok-besok kalau saya jadi dosen, saya ingin jadi dosen seperti orang itu. Berapa jumlahnya? Bisa enggak saya jadikan kriteria? Saya dulu, saudara, ketika saya kuliah di Amerika itu kan saya punya dosen banyak. Tapi ada satu orang, saudara. Satu orang yang saya betul-betul terpesona, saudara. Dan mengilhami saya luar biasa, satu orang. Orangnya masih muda, saudara, masih muda, mengajarnya sangat bagus. Pokoknya sudah lah. Dan itu sampai sekarang saya masih mengenang. Yang lain saya hampir-hampir lupa namanya, dosen yang lain itu. Yang ini saya masih ingat dosennya. Ya, nah kriteria seperti itu yang perlu kita perhatikan. Hati-hati, saudara ya, kalau saya cerita begini ini, saudara jangan punya bayangan bahwa saya ini deviate ya, pindah dari topik. Enggak, topik saya terlalu banyak, saudara. Jadi saya enggak kekurangan topik. Tetapi saya ingin menyampaikan ini karena ini ada manfaatnya nanti. Mungkin lebih bermanfaat daripada yang ada manfaatnya. Ya.
Saya itu maka itu saya itu lebih tertarik pada manfaat daripada ya penelitian yang aduhai itu saya tidak terlalu, karena tidak ada manfaatnya. Saya lebih tertarik yang ada manfaatnya. Lihat ini saudara, ini dinyatakan dengan apa? Loss of working hours, kehilangan waktu. Nah, cara lain ada enggak untuk menyatakan tingkat kecelakaan ini? Ada enggak cara lain? Coba saudara, ini kriterianya nih loss of working hours maksudnya apa? Kalau terjadi kecelakaan, pabriknya kan berhenti sehari 8 jam, karena terjadi kecelakaan berhenti selama 3 jam. Nah, ini dicatat. Ini loss of working hours. Ada lagi enggak kriteria lain, indikator lain menunjukkan tingkat kecelakaan itu apa misalnya? Banyak. Dalam waktu tertentu. Jumlah apa? Jumlah kecelakaan dalam waktu tertentu. Jumlah kecelakaannya berapa? Itu apalagi? Berapa orang yang meninggal? Gitu ya. Berapa yang apa namanya? Biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi kecelakaan itu. Dan begitu. Nah, ini kali ini adalah loss of working hours. Itu yang dipilih. Baik. Ini before, nih sebelum dilakukan, ini setelahnya. Ini before, ini setelahnya. Apa yang saudara lakukan? Jadi mudah saja. Cari, kurangkan atas dan bawah. Bawah dan atas boleh, ya asal konsisten. Kurangkan atas dan bawah. 12 kurangi 10, 2. Dan kalau ada angkanya minus, biarkan saja minus. 0, biarkan saja 0. Kemudian kalau saudara sudah punya data, jumlah datanya cuma 6, maka sekarang saudara dari data ini dapat apa? Dapat rata-rata dan dapat standar deviasi. Terus masukkan rumus ini saudara. Sudah cuman gitu aja saudara. Ini T hitung saudara. Bandingkan dengan T yang dari tabel. Ada yang ditanyakan. Nah, derajat kebebasannya N-1. Jangan lupa, N-nya itu jumlah pasangan nih. 3, 4, 5, 6. Berarti ini derajat kebebasannya 5. Saudara cari di T misalnya, ini T tabelnya adalah 5%, satu arah misalnya dengan derajat kebebasan 5. Di sini akar N, jangan lupa N-nya ini adalah jumlah data. Jadi bukan derajat kebebasan tapi jumlah data. Baik, nah, saya lihat contoh-contoh yang lain, saudara. Kita tidak akan mengerjakan contoh yang lain. Contoh yang terkait dengan pengamatan berpasangan. Ya. Ini apa ini? Ini metode A, metode B. Ya. Two method of memorizing difficult material. Ini tentang bagaimana cara menghafal. Anaknya ini dipasangkan, saudara. Karena ada anak tertentu, karena dia memang pintar, ya cara menghafalnya ya lebih baik. Nah, supaya tidak ada perbedaan atau intelijensia itu tidak mengambil peran di dalam penelitian, dipasangkan ini anak yang sama. Jadi ini misalnya si Rudi diberi metode A, kemudian bukan. Ini satunya adalah satu pasangan, saudara. Ini pasangan ini 2 orang, tetapi yang punya intelijensia yang sama. Gimana supaya dites dulu? Jadi ini misalnya yang pasangan satu ini intelijensianya misalnya 100. Ini misalnya 110, ini 120 gitu ya. Ini mungkin agak turun sedikit gitu. Nah, kemudian 2 anak yang punya intelijensia yang sama itu diberi metode A dan metode B, kemudian dilihat mana yang menghasilkan retensi lebih besar. Maka itu saudara lihat di sini, the student in each pair. Jadi pada setiap pasangan itu are matched, dipasangkan according, sesuai dengan IQ dan academic background. Maksudnya apa ini saudara? Bahwa pasangan satu ini IQ-nya mirip sama dan academic background-nya sama, maksudnya apa? Beri contoh, apa kira-kira? Misalkan mesin itu. Apanya? Misalkan bachelor-nya mesin. Iya, apa maksudnya academic background? Misalnya yang satu di semester 1, yang lain juga di semester 1. Itu ya. Jangan anak SMA sama anak perguruan tinggi, anak SMP dan SMA yang mesti lain. Baik, seperti itu. Ya, saya cari contoh yang lain. Nah, ini saudara pelajari banyak. Ini strain A, strain B, gitu ya. Apa ini adalah? Ini saudara, di sini ya. Ini aja dulu. Ini karena lanjutan. Ini ada strain A, dipasangkan saudara. Saudara lihat, diambil. Experiment was conducted at 8 farm located in different part of state. Ya. Untuk menghasilkan apakah hasilnya berbeda.
to compare the crop yield from two strains of wheat. Ada 2 jenis gandum A dan B. Apakah menghasilkan panen yang berbeda? Nah, 2 buah jenis yang gandum itu ditanam, saudara perhatikan di sini. Ditanam di mana? Located in different part of a state. 8 farm, 8 pertanian yang lokasinya berbeda di satu negara bagian. Maksudnya berbeda itu bagaimana? Ada yang punya bayangan? Saya beri contoh dulu ya. Ini ada gandum A dan gandum B. Mau dibandingkan antara gandum A dan gandum B ini. Mana yang menghasilkan panen yang lebih besar? Nah, supaya perbedaan panen itu hanya karena pengaruh jenis gandum, strain ini, maka faktor apa yang mesti ditiadakan? Faktor apa? Iklim mungkin, Pak. Baik, iklimnya mesti sama. Karena kalau iklimnya berbeda, nanti perbedaan panen itu bukan karena jenis gandum, tapi karena iklim. Apalagi. Ini kalau saudara, pokoknya sudah saudara diberi tugas lah. Saudara masuk institusi pertanian, kemudian saudara coba bandingkan ini, mana yang menghasilkan panen lebih bagus. Gimana saudara melakukannya? Gimana? Kondisi tanah, excellent, baik. Apalagi? Metode penanaman. Dengan sendirinya, apalagi? Nutrisinya, Pak, yang digunakan. Pupuk. Dayanya dari mana? Nutrisi apa? Misalnya, beri contoh. Nutrisi diperoleh dari apa? Pupuk, baik. Nah, ya. Kalau gitu bagaimana? Maka itu dikatakan di 8 lokasi. Maksudnya 8 lokasi itu bagaimana? Ini saya nanam di sini, ini saya nanam di sini, gitu. 8 lokasi ini. Kira-kira gitu. 8 lokasi maksudnya. Ini farm 1 sampai farm 8. Ini kira-kira bayangan saudara di mana? Atau farm 1-8 ini milik Pak Buti, ini milik Pak Jarwo gitu? Location kayaknya, Pak. Ya apa? Location tuh beri contoh. Kira-kira apa? Posisinya aja mungkin, Pak. Mungkin ini. Enggak. Saya kira sudah betul. Location sudah betul. Jangan posisi. Nanti posisi bisa masuk sini. Posisi boleh sini. Maksudnya petakan tanahnya gitu. Iya, tanahnya itu artinya di mana? Di 8 lokasi itu maksudnya mana? Yang satu ditaruh di Jember, yang satu ditaruh di Pacitan, yang satu ditaruh di Palangkaraya. Karena apa, saudara? Untuk menjamin apa? Untuk menjamin bahwa kalau terjadi perbedaan, bukan karena iklim ini tadi, bukan karena lokasi, bukan karena tanah, di mana-mana dia, ya, tidak hanya berlaku di sini. Karena kalau saudara tanam di Surabaya, kemudian beda, nanti orang mengatakan, iya itu berlaku di Surabaya Pak, kalau di tempat kami di Jember lain. Begitu. Tetapi kalau saudara tanam di tempat lokasi yang berbeda dan hasilnya ternyata signifikan, saudara bisa mengatakan bahwa dimanapun saudara tanam, gitu ya. Kemudian untuk nanam di satu lokasi yang sama, katakanlah ini di Surabaya, saudara nanamnya di mana? Berdekatan atau berjauhan? Berdekatan, gitu ya. Kenapa saudara? Karena saudara ingin menjamin ini. Tanahnya sama. Ya kan? Saudara ingin menjamin ini. Nah, ini yang saudara peroleh. Nah, termasuk posisi, saudara katakan posisi gitu ya. Barat, timur, utara, selatan itu berbeda enggak saudara posisi? Pengaruh ya. Saudara lihat enggak di teknik mesin ini, tanaman di taman kita ya. Kalau ini bangunan kita kan begini ya. Ini elektro saudara. Ini mesin, ini ya C119 dan sebagainya. Ini lab-lab kita di ini. Ini saudara kan ada tanaman, taman kita itu. Ada kantin di sini ya. Ini tanamannya itu tinggi atau rendah? Tanamannya itu tinggi-tinggi atau pendek-pendek? Tinggi-tinggi. Kenapa? Kenapa kok tinggi-tinggi? Lebih tinggi dari mana? Karena posisi terhalang ini saudara. Terhalang bangunan yang ada di sini. Sehingga dia berusaha meraih sinar matahari, akibatnya dia lebih tinggi. Jadi ada pengaruhnya. Utara selatan ini mesti sama. Untuk menjamin apa saudara? Untuk menjamin bahwa bukan karena pengaruh. Sehingga kalau saudara bagi 2, wheat ini saudara bagi 2, ini saudara tanam di daerah tertentu, ini saudara tanam di daerah tertentu. Hasilnya berbeda. Hasil perbedaan itu bukan hanya karena jenis gandum, tapi mungkin karena faktor yang lain. Kalau ini strain A dapat 23 panennya,
yield itu hasil panennya, strain B dapat 18. Saya tanya saudara, kenapa kok berbeda 2 dan 318 ini? Apakah karena tanahnya? Jawaban saudara apa? Apa karena tanahnya? Siapa mau jawab? Ini tadi. Bukan. Apakah karena lokasinya? Bukan. Apakah karena pemupukannya? Enggak, semuanya persis sama. Di lokasi satu farm 1 ini semuanya persis sama. Di farm 2 juga begitu. Walaupun farm 2 ini boleh berbeda dari farm 1 perlakuannya. Tetapi ketika itu bagusnya pemasangan. Kalau yang dilakukan dipasangkan ini itu bagusnya itu. Artinya semua treatment yang dirasakan oleh strain A dirasakan juga oleh strain B pada lokasi yang sama ini, pada itu. Nah, kalau begitu, kalau terjadi perbedaan itu sepenuhnya adalah karena jenis gandum. Saudara kurangkan, setelah dikurangkan apa yang saudara peroleh? Saudara dapat BIPAR seperti tadi, saudara masukkan rumus T sama dengan BIPAR dibagi ST per akar N. Hati-hati menghitung, termasuk menghitung ST dan menghitung X-bar, saudara cek kembali. Saya sudah mengingatkan ini berkali-kali karena dari pengalaman menghitung ini sudah salah, saudara. Jadi menghitung ini minus ini sudah salah. Dapat X-bar salah lagi. Jadi ya agak sulit, saudara, untuk menilai itu agak sulit. Karena salahnya itu sudah dari depan. Kalau saudara ini betul ya masih lumayan lah. Sudah dapat 4, dapat 5 lah. Betul ini aja. Jadi jangan sampai salah. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, ini tadi sudah perbedaan 2 proporsi. Ini pengamatan berpasangan, saudara. Ini adalah contoh-contoh seperti itu ya. Ini pengamatan berpasangan sudah. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang ditanyakan lain, saudara. Ini kuliah kita terakhir saya kira. Jadi kita nanti sebentar saudara ya, sebentar saya cek dulu. Sebentar dulu. Jadi hari ini tanggal berapa saudara? Hari ini tanggal 6. Tanggal 6, Senin 6. Kita ini minggu ke-15. Kuliah saya 29. Baik, berarti ini sudah kuliah terakhir untuk minggu yang akan datang. Hari Kamis tidak ada kuliah. Hari Senin tanggal 13 UAS ya. Hari Senin tanggal 13 jam 10 UAS. Bahannya sampai hari ini ya. Jadi masih bisa ada distribusi, masih bisa ada probabilitas, masih ada bisa tes. Bahannya adalah ya mulai dari kuliah awal sampai hari ini. Silakan kalau saudara punya pertanyaan. Oh iya Pak, permisi Pak. Silakan. Ya Pak, kalau dari saya Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Syahab karena sudah mengajarkan kami sabar sehingga ilmu ini sangat-sangat berguna untuk kami Pak. Oh baik, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat, itu yang paling penting. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang saya harapkan dari saudara adalah memegang konsep-konsep itu ya. Jadi kalau soal rumus-rumus dan sebagainya, saya yakin saudara seminggu 2 minggu lagi saudara ya sudah lupa. Tetapi konsepnya itu, cara berpikir untuk meneliti data untuk obat itu, karena yang itu saya kira mahal dan saudara biasakan berpikir yang begitu saudara, yang kritis, yang ya sehingga nanti kalau saudara bekerja saudara bisa berpartisipasi dengan lebih baik. Baik, ada yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, hari apa saudara kita OAS? Tanggal 13. Ya, hari Senin tanggal 13 ya. Baik, saya stop sharing. Assalamualaikum.